Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini udah malam guys, udah jam 10 atau jam 11 malam ya guys ya. Dan biasanya aku jam segini tuh memang sering muter-muter. Jadi aku tuh sebelum tidur, kalau nggak aku sebelum ngapa-ngapain gitu guys, lagi rendering kek, kalau nggak lagi habis ngedit, lagi capek, malas main game, atau malas gimana-gimana guys ya, aku suka muter-muter ke sini malam-malam ngecekin semuanya. Dan ada satu hal yang aku cek tapi nyebelin guys. Sebenarnya ini udah dari kemarin terjadi, udah sekitar seminggu ini kan. Nah sama aku tuh nggak diapa-apain, karena aku bingung buat diapain guys. Ternyata pas makin sini nih semakin parah ya guys ya. Kita langsung lihat aja. Ini dia yang aku maksud guys. Tara, ini adalah cacing yang benar-benar menyebalkan ya guys ya. Kalau misalnya kita waktu dulu tuh sebutnya cacing ini apa sih? Planaria ya, planaria guys kalau nggak salah ya. Jadi si cacing planaria ini tuh cacing yang kalau misalnya kita potong-potong menjadi ratusan bagian tuh potongannya itu tuh katanya bisa hidup guys. Jadi emang bandel banget ini cacing ya. Kalau teman-teman lihat itu gerak-gerak guys. Dan sangat menjijikan. Yang ini buat sebagian orang tuh gele. Jujur aku juga agak sedikit merinding liatnya. Dan si planaria ini guys, dia itu malam-malam munculnya. Kalau siang-siang nggak ada ya dia. Siang-siang dia nggak tahu kemana. Pas malam-malam dia menampakkan diri sebanyak ini. Sore lah, sore-sore ya, udah mau sore udah itu. Ini juga apa lagi nih? Beda lagi nih. Udah kayak apa tuh? Wah beda lagi nih. Ini makhluk apa lagi nih guys ya? Nah sebenarnya si planaria ini kalau buat ikan besar ini tuh nggak bahaya. Yang bahaya tuh buat sebut-sebutan sama buat udang-udangan guys. Kalau pernah baca ya, tuh kelihatan jelas ya. Gele guys asli. Dan biasanya itu kita jam-jam segini menikmati dia ya, karena kalau misalnya terlalu pagi ini juga kayaknya ini kurangin nih guys. By the way ini juga kayak kurang banyak nih. Sini masih ada kan ginian ya, si hitam ini masih banyak kan, soalnya lampunya masih kelihatan nih, jadi di kamera juga masih agak mantul nih. Ntar kita bakal ditaruh segini. By the way ya guys ya. Oh ya balik lagi guys. Nah jadi si planaria ini ganggu banget, dan biasanya dia tuh menjadi indikator air bersih kalau di sungai-sungai guys. Jadi dia suka ada di sungai, tapi kalau misalnya air bersih, kalau air tercemar dia gak mau. Nah tapi kalau buat di akuarium ini nggak mungkin kan kita membunuh dia dengan mencemari air kan, atau enggak dikasih obat-obat planaria. Sebenarnya ada sih guys, cuman aku takut si piranhanya ikut mati bareng kamu. Iya kan, jadi nggak lucu ya kita mau ngebasmi dia, siapa tahu malah dia masih hidup misalnya guys, sedikit ya, si piranhanya mati kan nggak lucu ya. Jadi aku niatnya sekarang mungkin bakal kita sedot dulu dia, dan nanti kita juga bakal coba bikin alat kayak perangkapnya. Nah jadi planaria ini kayak kecil banget, aku udah nyiapin ya guys ya. Ini kayak gini, nanti sama kita bakal coba dibolongin kecil-kecil beberapa titik, dan nanti sama aku bakal dikasih makanan ikan. Nah, ini saya kayak gitu, kalau nggak makanan kura-kura yang ada, pokoknya entah kayak gitu. Planaria ini kita tunggu 2-3 jam, nanti dia bakal masuk ke sini sama kita buang. Kita masuk ke sini sama kita buang. Cuman kan kalau ini kan banyak banget ya, jadi yang masih banyak kayak gini kita bisa lihat dan kita bisa pakai ini aja guys. Ini kita bakal coba sedot ya airnya ya, kita sedot masukin ke sini niatnya nih. Kenapa aku masukin sini? Supaya dia tidak nyampur kemana-mana. Kalau misalnya dia nyampur kemana-mana, masuk ke sistem air kita, kalau kita buat chance gimana bla bla bla, malah menular ke tank yang lain, kan nggak lucu ya guys ya. Nah, makanya kita bakal masukin sini. Nanti mungkin kalau ini airnya udah penuh, mau kita kasih garam kali ya. Mati nggak sih pakai garam? Masih mati nggak sih? Kita pakai garam yang banyak guys, pokoknya biar dia mati sekalian ya. Dan nanti yang sisanya yang nggak kelihatan kita bakal coba buat perangkap. Ngerti kan konsepnya dia? Nah, jadi ini yang kita dimasukin dulu yang kelihatan, yang nggak kelihatan kan nanti mungkin di pasti banyak tuh. Kita perangkap. Sudah, ini kita bakal coba buat ambil dulu ya guys ya. Nih guys, kita bakal coba buat sep ya. Ini udah ngisep, saya isep dulu beberapa. Nah, ini juga aku khawatirnya tuh, ini kayak isep sebenarnya guys tuh ya. Jadi gini tuh kayak isep. Yang aku khawatir lagi, tahu apa Dit? Nanti udah isep kayak gini dia malah ada di selang gitu kan. Aku juga takut nih. Makanya nanti habis ini kita aliri aja selangnya pakai suhu yang bener-bener tinggi guys. Ya dia masuk sih ya ke selang ya. Maksudnya dia hilang tuh. Dia kesedot kok di selang tuh kesedot dia. Emang biasanya tuh orang-orang nyedot dulu kayak gini sih. Karena aku udah baca-baca ya. Gimana? Biasanya orang kayak gini nyedot dulu, udah disedot nanti sama orang-orang tuh di ini guys, di perangkap. Kalau nggak biasanya suka disikat. Cuman kan seperti tadi aku bilang ya, kalau kita sikat dia dipotong sampai 200 bagian masih hidup guys. Apalagi disikat gitu kan. Kayak kalau disikat tuh ya hanya bahkan nggak kegores juga dia ya. Hanya sebagai apa ya? Ngebersihin kaca, tapi ntar dia naik lagi. Ini banyak banget sumpah dah. Sumpah digituin dia malah pada jatuh guys. Nah nanti yang jatuh itu yang sama kita bakal iniin guys, pakai perangkap ya. Kelihatan Dit di kamera Dit dia terangkat dikit-dikit. Sebenarnya nggak bahaya buat kita ya guys ya. Kalau misalnya kena kita juga nggak bahaya. Pokoknya dia bahaya buat siput sama bahaya buat udang itu bukan tanpa alasan guys. Karena emang dia makannya kayak gitu. Jadi dia masuk ke dalam tubuh siput, dia makan dari dalam. Cuman kalau buat ikan predator sekali lagi ya, banyak yang bilang ini dia nggak bahaya. Cuman sebagai estetis jadi jelek banget. Bukan jelek banget lagi, jadi gele guys. Nggak semua orang bisa lihat kayak ginian. Kalau Dit nggak masalah Dit lihat kayak gini Dit. Gele Dit. Gele. Nggak itu ya, nggak jelek. Gue lihat kayaknya tuh kesannya tuh, kesan lihat tanknya. Malah jadi kayak sebel ya. Oh ini, dia mati deh. Mati lagi dia. Mati kayak guys. Bayarnya sama kita bakal diinin lagi guys.
Nih guys, kita lanjutkan lagi ya di sini ya. Ini dia udah mulai kesedot lagi nih. Tuh, udah di bawah-bawah. Gila dia makin ini guys, makin kabur. Ini juga kan hitam nih di sebelah sini nih. Aduh, banyak banget. Ini mah kita yang mayor-mayor aja guys, yang kelihatan aja ya. Sumpah ini kalau misalnya memang harus bener-bener dihabisin aku nggak ngerti. Terus dia kan bertumbuhnya juga gak lama deh. Nih ya, ini kita buang lagi aja sebagian dari mereka yang menyebalkan ini. Buat temen-temen nih yang tahu ya ini diapain, bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan buat temen-temen juga yang pernah punya pengalaman sama hal seperti ini, bisa juga tulis di kolom komentar guys. Karena ini kita buang kayak sisa-sisa kayak gini loh dit. Ini kan nya dia piranha nih. Soalnya kita pakai substrat sih ya. Ini jadi ada juga loh yang ini dit. Nggak cuma planaria loh. Ya Allah, nggak cuma planaria guys. Ada juga cacing protein guys. Kalau nggak salah cacing protein nih namanya. Kok planaria kan yang ini ya, yang nempel-nempel. Ada cacing protein juga. Ini kenapa ya? Cuma di tank ini ya. Tuh. Ini tuh ada cacing protein juga. Ih sumpah. Ya Allah ini gimana dong? Ini ribet banget sih. Ya guys, ini kayaknya nggak bisa sih. Ini kayaknya harus tetap pakai obat cacing sih guys. Cuman aku takut aja ya. Nanti kita baca-baca lagi deh ya. Kalau misalnya ini memang belum berhasil, kita bakal coba buat pakai obat cacing guys. Udah lah, cukup ya segini. Ini cukup. Kita akan taruh di sini dulu aja. Nah selanjutnya kita bakal bikin perangkap buat planarianya guys. Nah guys, ini aku mau buat perangkapnya planaria. Aku bingung baru lihat tadi ada cacing protein segala guys ya. Dulunya juga setahu aku tuh nggak berbahaya kalau buat predator kayak gini ya. Sebenarnya guys ada cara lain. Teman-teman tuh bisa pakein manfish yang kayak gini guys, atau kasih ikan-ikan yang makanin itu ya kayak cacing kayak gitu. Soalnya bisa dimakan juga sama ikan-ikan. Cuma problemnya kalau piranha ya guys ya, apalagi ikan-ikannya kayak piranha tuh mencabik-cabik, jadi segala macam ikan lain pun bisa dimakan sama dia, yang nggak akan efektif kalau bisa kita taruh ya, karena bisa jadi nanti ikan yang kita taruh buat makanin planaria udah keburu dimakan sama si piranha. Paling enggak kita bakal coba mungkin ya guys ya, kalau misalnya masih ada terus nanti kita beli manfish, terus kalau misalnya si piranha yang lapar kita kasih makan dulu aja, nanti baru masukin manfish, nanti dikasih makan lagi. Jadi si manfish ini tuh nggak apa ya, kesempatan dimakannya belakangan, dan kita bakal beli manfish yang murah juga. Nah ini kita bakal bolongin guys. Orang-orang biasanya bolonginnya cuma kecil aja ya, dan nggak segala bagian. Kalau ini belum panas ya, belum ini ya. Pokoknya yang tadi ini kayak selangnya, kayak airnya, maka kita bakal dikasih garam dulu. Kalau airnya, kalau selang maka kita bakal dikasih dialiri air panas dulu guys, yang panas banget, supaya make sure kalau misalnya si planarianya itu tuh udah nggak ada guys. Selama ya kita bakal coba ya, kecil aja katanya, kecil kayak gini guys. Ini aku lihat orang aja guys ya, aku juga nggak tahu ya ini berhasil atau enggak ya. Jadi kita belajar bareng aja. Kalau misalnya emang nggak berhasil ya nanti kita bakal coba pakai cara lain gitu. Jangan terlalu banyak katanya ya cukup beberapa lubang aja. Aku di sini bakal bikin berapa ya? 10 lubang kebanyakan nggak ya? Kalau nanti dia lewat sini aja guys. Kalau bakal bikin 10 lubang ya. Itu nggak kebanyakan 10 lubang sih. Sip. Oke. Nah setelahnya kita bakal bikin guys sini ya. Ini aku ada pelet ini ya, udah biarinlah pelet yang ada aja. Aku bakal masukin karena pelet ini atau sisa makanan apapun itu tumpah kemana-mana, bisa menjadi sumber makanannya si planaria. Dan si planarianya bakal masuk ke sini. Diharapkan seperti itu. Semoga bisa kayak gitu ya guys ya. Kita bakal langsung aja masukin guys. Masih ada nggak sih dit? Yang mayor-mayornya gitu ya kelihatannya. Masih guys, masih ada tuh. Susah sih emang. Ngebatunya susah karena kecil. Kita masukin dulu seperti ini ya. Wih, pada terbang-terbangan juga tuh pelet-peletnya. Nah, biarin lah. Ini guys, kita bakal masukin ya buat si planarianya. Harusnya kayaknya peletnya jangan yang ini sih. Harusnya bukan pelet yang nggak tenggelam, kita pakai pelet yang tenggelam guys. Nah, biarin lah ya. Nih, kita masukin aja. Diganjel pakai batu sih, harusnya di. Ntar guys, aku bakal coba buat ngakalin dulu ya guys ya. Nih guys, kita coba buat ganjel pakai batu. Ini batunya bagus ya, porositasnya banyak guys. Tuh porositasnya gede-gede tuh. Ini kita pokoknya ganjel aja dulu pakai batu. Kita tunggu sejam 2 jam. Karena kalau misalnya terlalu lama, nanti dia keburu kabur. Dan ini kita lakuin terus-terusan sampai memang dia berkurang guys. Kalau misalnya emang nanti nggak ada planarianya tapi dia kurang suka sama makanannya, aku bakal coba buat ganti makanannya. Nah kalau nggak salah, yang planaria suka tuh makanan yang bisa tenggelam gitu, terusnya yang amis guys. Nah kalau si pelet kura-kura ini nggak terlalu amis sih sepengalaman aku ya. Jadi aku nggak ngerti apakah dia suka atau nggak. Jadi kita diemin aja dulu dan kita bakal urusin air-air yang ada di sini guys. Guys, jadi ini yang kita nggak akan dipakai juga ya guys ya. Ini kita kasih wipol tadi karena nggak ada garam. Mati nggak sih pakai wipol gini? Mati lah. Pakai karbol guys ya. Asli ini sebel banget soalnya takutnya kalau kita buang sembarangan. Ini mah takutnya aku doang ya guys ya, nggak tahu sih ya. Takutnya dia malah jadi nyebar ke sistem perairan kita dan semuanya kena gitu kan. Takut. Nah sebenarnya si planaria ini tuh ada beberapa hal dia bisa masuk guys. Yang pertama, dia bisa masuk dari substrat yang kita pakai. Misalnya nih, kalau pakai pasir Bali, ternyata pasir Bali itu emang udah ada. Dia bisa tuh masuk lewat situ guys. Nah selain itu si planaria ini juga dia itu tuh bisa masuk lewat ikan guys. Jadi kalau misalnya
misalnya ada ikan di sini, terusnya ikannya itu baru masuk, itu tuh ada kemungkinan bawa planarianya juga. Selanjutnya bisa dari sumber air kita. Cuman kalau misalnya dari sumber air kita, kemungkinan tuh planaria nggak cuma di satu tempat doang, tapi ada di beberapa tempat yang lain. Cuman kalau di sini adanya di sini doang guys ya. Nah bisa juga dari sistem filter yang kita pakai. Jadi dia ke bawah di filter. Pokoknya apapun yang masuk kayak mau batu, mau apa itu tuh bisa. Kalau misalnya ada satu atau dua planaria, dia tuh bisa jadi banyak. Jadi ini juga kalau misalnya nggak tuntas, itu bisa sampai banyak lagi guys. Dan dia ada lagi. Dia tadi nggak ada, dia tiba-tiba ada lagi guys. Sebel banget sumpah dah. Ini juga tuh ada cacing protein juga yang aku bingung tuh. Jadi cacing protein tuh yang gitu ini atau gimana ya? Aku tuh bingung guys. Atau mungkin si piranha ini kita taruh di bak dulu kali ya Dit ya. Kita evakuasi dulu di bak ya. Kalau misalnya ini emang planaria yang masih ada, terus nanti kita taruhin ikan apa dulu kali di sini ya. Kalau nggak gini sih, ada orang yang bilang si planaria ini tuh dia mati sama suhu guys. Jadi mungkin bisa aja nanti kita panasin gitu airnya Dit. Jadi ini kita kuras nanti airnya, kita masukin lagi tapi pakai air yang panas. Jadi kayak suhunya tuh tiba-tiba ngedrop. Kalau nggak ini airnya kita panasin pakai alat pemanas air itu kan ada ya. Bisa nggak ya? Alat pemanas air itu taruh sini ntar panas semua gitu. Panas mana? Ini yang dicolokin yang ya? pakai setrum. Pakai setrum. Bisa sih, cuman ya paling lama. Udah gitu filternya dimatiin. Tapi kan itu juga nyetrum kan? Siapa tahu setrum itu dia mati kali ya. Nggak tahu sih guys. Takut kitanya yang ke setrum weh. Enggak, aku nggak tahu sih maksudnya. Ya nanti pokoknya ikannya kita evakuasi dulu, dan evakuasi ikan kayak gini tuh kita siap-siap kehilangan jaring. Soalnya pasti digigit jaringnya bolong. Ini juga video nggak akan langsung selesai sekarang. Kita lihat aja dulu progresnya gimana guys. Kalau saya pakai cara ini nggak bisa, aku bakal coba pakai cara yang ekstrim tadi ya guys ya. Oke. Guys, sumpah ya, ini udah 2 jam dan gak ada yang signifikan. Ada yang masuk 1-2, cuman gak signifikan gitu guys. Kayak gak ngaruh ya. Tuh ada yang masuk, kelihatan gak ya? Emang agak buram sih guys. Tapi emang ada sedikitnya 2 atau 3 atau mungkin ya dikit lah. Dan lihat di sini guys. Aku nggak tahu nih. Mereka udah ngumpul begini lagi di sini ya. Ini benar-benar mengganggu aku banget. Sumpah ya. Gele guys. Gele nggak sih ini? Ih, sumpah. Lihat gerak-gerak gitu loh. Tadi udah aku iniin padahal guys ya. Bahkan ini aja belum aku buang tuh, baru mau dibuang besok nih. Aku pasti ini nggak ada dia dulu ya. Jadi aku putuskan sepertinya guys, ini si ikan piranhanya bakal aku masukin aja ke tempat yang lain dulu ya. Besok bakal kita evakuasi piranhanya. Dan ini masih ada air kayak gini. Aku udah beli alat setrum, bukan alat setrum sih, alat manasin air yang pakai setrum guys. Aku beli yang 1000 watt biar bener-bener cepet panas ya. Kalau misalnya aku pernah waktu itu masukin tangan waktu alatnya masuk itu ke setrum dan lumayan kencang setrumnya guys. Aku nggak ngerti ya, ini apakah dia bisa mati karena panasnya atau kesetrumnya. Pokoknya besok aku bakal coba buat kasih dia, karena sekali lagi aku pernah baca-baca dia itu tuh bener-bener sensitif banget sama perubahan suhu guys. Jadi ada orang yang pakai heater lepas kayak gitu-gitu aja tuh dia bisa mati. Kalau misalnya disetrum pakai suhu yang agak tinggi, kemungkinan sih kalau menurut aku dia juga bakal lebih cepat mati guys. Nah kalau misalnya kita bakal eksperimen ya guys ya, siapa tahu ini berhasil dan bisa juga dicoba buat teman-teman semua yang ingin mencobanya. Makanya aku bakal langsung aja eksekusi guys kalau misalnya alatnya udah nyampe besok ya guys ya. Udah nggak apa-apa, malam ini dia selamat guys. Oke guys, ini udah kebesokan harinya ya guys ya. Dan hari ini jujur aja aku sebel karena ada lagi Dit tuh. Malah kayak dia tuh nggak semakin banyak sih ya, berkurang sih ya, cuman masih ada. Ini nyebelin banget sumpah guys ya. Jadi aku udah wait. Wah, Dit, lihat Dit, ikan piranhanya Dit, itu palanya tuh ada yang digigit sama temennya tuh. Tuh lihat, anjir telak dong. Parah guys, sampai ada dagingnya ya. Itulah piranha, nggak bisa kita prediksi ya. Aku takutnya kalau udah ada daging kayak gitu si planarianya ini berperan sih, aku takutnya ya guys ya. Yaudah, oke. Sekarang aku mau coba buat pakai ini guys. Ini adalah alat buat pemanas air, tadi aku udah beli ya. Wah ini 1000 watt guys, gede banget, 1000 watt. Nanti aku bakal coba di tangan Adit, nyetrum atau enggak. Oke. Sebelum kita kita bakal coba buat ini. Cuman aku kan takutnya kan ini kan listrik dan ini kan banyak alat elektromagnetik gitu, Dit. Jadi aku ngerasa sepertinya ini selain ikan yang harus kita angkat itu udah pasti ya. Ini alat-alat yang lain juga harus sama kita tuh disingkirin dulu, Dit. Kayak kita angkat ikannya dulu aja kali ya. Ini kita udah siapin di sini. Aku juga ini udah menyiapkan seser yang sudah kita ikat ini ya. Soalnya kan kemarin kan ini sempet bolong. Langsung aja guys buat nangkep ya si piranhanya. Susah sih tapi emang asli deh. Dan dia tuh ngebolongin ini, ngebolongin. Tuh. Oh, digigit guys. Ini ada pasti ada bolong-bolong lah. Kita harus hati-hati ya guys ya. Karena piranha ini gila. Nah, apalagi kalau kayak gini nih. Ini pasti ada yang bolong nih. Wah. Kan guys, ini emang kita udah sengaja ya seser buat piranha. Kita udah pisahin karena piranha ini kan barbar. Jadi kita harus siap menerima. Wih!
resiko guys. Kayak gini tuh dia bolongin nih. Tuh kan dia bolongin tuh. Tuh gila kan tuh. Tuh kan dia bolongin ini. Emang udah gila sih guys nih piranha ya. Kita coba ambil lagi ya. Ini aku takutnya ini ada planaria yang ke bawah ke badan piranha sih. Ada wae sih pasti sih guys. Gak apa-apa ya, satu-satu ya. Ada bolong. Nah guys, kita ambil lagi ya. Apa ini sekalian aja kita iniin dit, bertengin dit. Bertengin aja gitu ya. Berteng. Bawahnya nggak usah pakai pasir kali ya. Sekalian aja deh. Mending pakai pasir apa enggak dit? Enggak sih coba Mas. Ya udahlah, kita matiin pasirnya deh guys. Kayaknya soalnya ribet ya. Banyak karya ini, kita matiin dulu mesin ini. Sumpah guys, gila sih ini. Capek juga kita ya. Si cacat ini malah belum dapat kita nih. Aduh, bisa cok gitu ya. Oh, ini dapat nih. Nah, dia tuh sambil ini tuh dia berusaha buat kabur gitu loh, Dit. Jadi dia sambil gigitin juga. Makanya kalau ikan piranha lagi dipindahin kayak gini tuh hati-hati. Soalnya pasti dia berbahaya buat gigit kita, guys. Kayak gini juga nih tangan aku nih di sini tuh harus hati-hati. Karena bisa-bisa dia nabrak tuh. Kalau giginya di depan dia pasti sambil gigit, guys. Karena emang itu adalah senjata utama dia. Gila nih ya, demi planaria kita sampai kayak gini. Cuman mungkin hikmahnya kita memang harus pindahin pasir, Dit. Itu emang udah jadi hikmah kali, Dit. Aduh, susah ya. Yaudah guys, kita bakal pindahin dulu ya si piranhanya. Nanti bakal aku videoin lagi guys kalau saya udah dipindahin semua ya. A few moments later. Oke guys, ini udah kita coba buat ini ya guys ya, singkirin semuanya. Sisa tinggal kayak gini aja. Sebenarnya sih aku khawatir ini bakteri baiknya mati, cuman ya udah deh, dibanding ini ya guys ya, dibanding apa si KR yang malah jadi berplanaria. Adi juga takut. Lihat guys, aku pakai isolator nih. Aku takut guys, takutnya nyetrum ya. Dian dit, aman tuh nya. Tenang namanya. 1, 2, mati lampu nih, jepret nih. Nyala sih. Nah guys, coba kita lihat dulu. Sini ada planaria nih. Tapi dia merasa setrum ya. Ini lama banget sih guys buat manasin air ini. Cuman ada aliran listrik sih, aku yakin banget sih. Dan dengan aliran ini pasti ada efek ke mereka. Nih by the way ini sama kita udah diginiin. Terusnya kita rencananya bakal nginin ya guys ya. Semacam apa sih, direndam pakai air panas aja gitu dit. Kan planaria mungkin pakai air panas mah dia mati kali ya. Nih kita lihat lagi di sini. Tadi ada efek-efeknya nggak sih? Ada sih tuh, ada juga sih. Ini sebenarnya nyetrum sih guys sebenarnya kitanya mah. Jadi kita harus mau ngecek dia nyetrum atau enggak, tapi takut ya. Tongnya panas sih dit ini dit. Tuh ada kok, ada tuh lihat panas kok ini dit, panas kok ini. Iya, cuman emang agak lama sih. Sejam. Iya sih. Pasti emang agak lama sih guys. Banyak kan. Cuman aku yakin semuanya bakal ke cover sih ini. Apalagi kalau misalnya ada aliran air sih. Yang pasti sih dengan ini aja sebenarnya nyetrum sih udah nyetrum dit. Sebenarnya mah kalau nyetrum sih sebenarnya udah 1000 watt atau biasanya heater juga cuma 50 watt, 100 watt. Ini 1000 watt. Harusnya sih ya. Tuh. Dia kayaknya harus kerendam semua sih guys. Tuh ada yang gosong juga tuh. Oh, ngeri sekali ya pribadi. Aku juga takut guys. Pokoknya ini udah inilah, biarin deh dit. Udah kita tunggu aja deh ya guys ya. Nanti kalau misalnya sudah terjadi sesuatu bakal aku videoin lagi guys. Oke guys, jadi di sini aku sudah beginiin ya. Ini kita tunggu sampai beberapa menit dan aku juga di sini tuh udah ada alatnya guys ya. Ini alat buat ngecek suhu. Kita pakai surface kali ya, atau body kan tubuh surface kayaknya. Kalau lewat kaca nggak fair sih. Kita coba lewat sini guys. Kita cek berapa suhunya ya. 31,4, agak deket dikit, coba 31,4. Oke guys, ntar kita bakal cek beberapa menit lagi berapa suhunya ya. Kan kalau bisa kita lihat di sini, ini sih yang cacing proteinnya tadi banyak banget, tapi sekarang udah nggak terlalu kelihatan guys. Pokoknya nanti abis ini kita pakai lampu lagi, kita lihat lagi guys, sekali lagi selama beberapa jam kita harus pantau. Nanti abis itu sih ujung-ujungnya airnya bakal kita buang. Nah ini kan ada air yang di sini nih. Kayaknya sih ini semua sama kita mau dimasukin ke satu tempat. Nanti tempat itu sama kita dipanasin guys. Jadi biarin aja bakterinya kereset, bodo amat lah ya. Yang penting ini tanknya udah hilang dan udah nggak ada lagi planarianya guys. Doain aku ya. 2 hours later. Guys, ini jadi sekitar udah 2 jam. Jadi ini kita masih panasin. Ini udah panas guys, lumayan ya. Dan ini aku kurangin airnya. Air yang aku kurangin lihat guys. Dan 6 ginian, 6 kali 19 liter lah ya guys ya. Udah lumayan banyak. Dan di sini berantakan banget. Ini udah jam 12 malam padahal. Dan ternyata dia lumayan tangguh guys. Masih ada beberapa yang masih hidup. Terusnya ada beberapa juga yang udah mati ya. Aku udah lihat. Jadi kayak dia ngambang sebagai cacing protein kayak gitu-gitunya. Nah, aku masih lihat teman-teman nih. Mana ya dia guys? Dia hilang sih. Banyak yang hilang sih guys sebenarnya ya. Jadi kalau menurut aku ini cukup berhasil sih guys. Ini udah gak kayak tadi ya. Tadi kan parah banget. Itu masih ada sih tuh dikit-dikit mah guys. Ada nempel. Ya cuman agak susah kalau dilihat di kamera ya. Kan dia masih ada sebenarnya di sini nempel sedikit, nggak banyak guys. Dan ini kalau menurut aku ya untuk tank kecil sih sebenarnya ini bisa dipakai caranya guys. Ini kita coba cek ya suhunya 39,8. By the way ini sama aku media filternya beberapa udah aku rendam ya guys ya. Jadi di sini ini aku rendam di sini guys. Ini panas ya. Panas. Oh panas banget. Ini aku nggak pakai air panas. Asli ini pasti ngeriset sih. Ini pasti ngeriset sih guys. Aku yakin banget sih. Maksudnya kayak bakteri gitu-gitu pasti hilang, mati lah ya guys ya. Tapi nggak apa-apa demi kebaikan supaya gak muncul lagi. Dan sinyal medianya pun mau aku reset dengan berat hati. Kita reset semuanya. Mungkin nanti aku bakal pakein bakteri starter atau pakai air yang udah ada di tank yang lama guys supaya nggak terlalu lama buat cyclingnya. Dan yaudah nanti bakal aku videoin lagi guys ya kalau misalnya semuanya udah aku lakuin guys.
Dan yang terakhir guys, untuk memastikan semua medianya ini terendam dengan air panas, jadi kita rendam juga yang ini. Oke, ya guys ya, memang ini agak repot, tapi mungkin cara ini bisa kita pakai guys. Gila, kita reset lagi semuanya. Nggak apa-apa guys, padahal ini udah cantik banget, kita udah semaksimal mungkin. Aku bakal angkat guys, si pasirnya bakal aku angkat. Aku agak trauma pakai pasir kayak gituan lagi ya. Jadi kita angkat pasirnya. Semoga besok aku bakal videoin lagi malam-malam, hari pertama, hari kedua. Semoga dia benar-benar 100% hilang guys. Kalau nggak hilang, nggak akan aku upload videonya. Tapi kalau misalnya hilang, aku bakal upload videonya guys. Tomorrow. Guys, jadi hari ini adalah kebesokan harinya. Kita udah ganti airnya dan ini udah cukup jernih ya guys ya. Sebenarnya jujur aja kita tuh kurang suka pakai lampu mayin ini. Aduh, nyetrum lagi lampunya. Kok bisa nyetrum ya lampunya guys? Tiba-tiba nyetrum. Atau biarin aja, pokoknya aku tuh kurang suka kalau pakai lampu mayin ini. Tapi background bawahnya sama itunya tuh nggak pakai apa-apa gini, kurang bagus guys. Soalnya si lampunya itu tuh jadi hijau banget, nggak pas lah ya jadinya ya. Jadi rencana kita mau menaruh keramik kayak ubin gitu, tapi kayaknya besok. Nah sekarang kita mau langsung aja masukin ikan piranhanya ke sini karena udah jernih dan udah bisa dimasukin lah guys ya. Kasihan dia juga di sini ya. Kita langsung aja buat masukin si piranhanya. Ini pasir basah sih, seperti biasa, basah dan bolong. Oke. Sip, siap guys. Yang piranha ini pakai lampu main sih, dia ri sih, kelihatan ininya guys, kelihatan sangarnya kalau menurut aku ya, kalau ikan piranha ya, dibandingkan predator yang lain. Soalnya kan dia kan ada glitter-glitter gitu. Nah, si glitter-glitter itunya tuh kelihatan banget kalau pakai lampu main. Nih guys ya. Dan alhamdulillah ya, tadi kita juga udah cek untuk ininya apa, si planarianya itu dia udah nggak ada, tapi kita nggak tahu sih Dit, yang ada di piranhanya gimana. Wah ini yang luka kemarin ya, yang luka kemarin. Apa kita kasih ini kali ya, akriflavin kali ya guys ya. Bentar, kita coba buat kasih akriflavin supaya tidak ada ini infeksi apa-apa guys. Udah nggak apa-apa lah, kita masukin aja ke sini ya. Oke guys, nih kita udah kasih akriflavin, kayak kebanyakan kita ngasihnya Dit. Pun nggak apa-apa. Lihat sih darahnya kelihatan banget sih. Aduh, ayo kasihan sih sebenarnya ya. Tapi namanya piranha sih guys. Masa sih piranha nggak digabung kan? Dia digabung berantem. Bukan berantem sih, kayak saling makan, yang nggak digabung juga dia masalah gitu loh. Ini kebanyakan sih. Sorry ya guys ya, kebanyakan ya. Coba pegang Dit, nyetrum nggak kalau Adit? Iya sih. Nyetrum ya? Kok nyetrum ya? Apa yang nyetrum ya? Kurang berani lagi. Apa dong yang nyetrum ya? Tahu ya? Nggak tahu deh. Kayaknya ini ada yang cemur. Lampunya ya? Bukan yang panas kayak ya. Masa sih? Nggak tahu deh. Kok bisa nyetrum ya guys? Coba sebut saudara. Coba guys ya. Bentar guys ya, pokoknya kita bakal coba buat dianalisa dulu ini kenapa nyetrum, dan ntar aku bakal videoin lagi guys. Ternyata guys, dari lampu UV-nya ya, tadi kita cabut, udah dipegang tangan kesini, udah nggak nyetrum lagi. Ini entah lah guys ya, kayaknya emang agak kebanyakan. Cuman semoga kalau misalnya ini, setahu aku sih nggak terlalu berbahaya. Buat mereka sih malah nggak berbahaya guys ya. Nah semoga dengan alat ini dia nggak jadi infeksi, dan si cacing planarianya juga cacing protein gitu-gitunya dia benar-benar udah menghilang guys. Kalau kita lihat-lihat di sini emang udah nggak ada sih ya gitu ya. Biasanya jam segini tuh paling banyak dia. Sekitar jam 9, jam 10 itu tuh paling banyak guys keluarnya ya, kayak ada di sini. Cuman insya Allah lah kalau udah kayak gini mah udah aman guys. Ini udah kita sterilin sampai disterilin. Semuanya juga ini kemarin pakai air panas ya sama kita ya, dikeliling-kelilingin, semuanya udah direndam. Insya Allah lah kalau pakai air panas yang bener-bener panas mah mereka langsung mati guys. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video aku kali ini. Semoga teman-teman suka, dan bisa disimpulin dari sini mungkin kalau tanknya sekecil ini mah mungkin ya guys ya, tanknya misalnya sekecil ini atau sekecil itu, atau misalnya tank-tank yang kecil itu mungkin pakai alat pemanas yang kemarin kita juga, dia udah bisa buat matiin si planaria guys. Nah tapi kalau misalnya untuk tank-tank yang udah segede ini emang agak repot sih, soalnya manasinnya juga agak lama. Jadi ya mungkin saran aku ya guys ya, ikannya angkat terus kita masak air panas aja gitu deh, masak air panas dimasukin. Jadi nanti insya Allah kalau misalnya suhunya panas sih, airnya panas ya, si planarianya bakal mati guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke teman kalian yang suka sama hewan-hewan ya guys ya. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.